solawat atau keutamaan bersolawat. Manakala Allah telah menyuruh kita untuk bersolawat, manakala Allah telah menyuruh kita untuk berzakat, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu berzakat. Dan manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita untuk haji dan solat, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu haji dan solat. Akan tetapi manakala Allah telah menyuruh kita untuk bersolawat, Allah sudah terlebih dahulu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Kaum mukminin wal muslimin rahimakumullah. Apa sih manfaat selawat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj, Nabi melihat malaikat, tangannya ribuan, jarinya jutaan. Berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah ini?" Jibril berkata, "Ini malaikatnya Allah." Apakah tugasnya? Tugasnya menghitung air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Rasulullah berkata, "Tidak ada satupun yang luput dari hitungannya." Jibril berkata, "Tidak ya Rasulullah." Lalu didatangi oleh Nabi. "Wahai malaikat, adakah satu yang pernah terlewatkan dari hitunganmu?" Malaikat itu pun tertunduk lalu berkata, Tak kala umatmu berselawat kepadamu, aku tidak dapat menghitung rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada umatmu. Begitulah dahsyatnya selawat. Malaikat penghitung air hujan pun tidak dapat menghitung keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh mulialah manusia di muka bumi ini, dialah Nabi Muhammad. Tidaklah dijadikan semua ini, tidaklah tercipta dunia ini kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad. Maka daripada itu, apa salahnya kita memperbanyak pujian berupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan malaikat penghitung air hujan, bahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil pun tidak dapat menghitung keberkahan yang diberikan Allah kepada hamba yang berselawat. Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat kepada 10 kali, maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar." Dan apa kata malaikat Mikail? "Mereka yang berselawat padamu akan kuberi minum dari telagamu." Dan apa pula kata malaikat Israfil? "Mereka yang berselawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan tidak akan kuangkat kepalaku sampai Allah mengampuni dosa orang tersebut." Dan malaikat Israel pun berkata, "Siapa yang berselawat kepadamu, akan kucabut ruh mereka dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi." Kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Ada 7 keutamaan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha. Artinya, barang siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi bisa menghapus 10 dosa. Bayangkanlah kita berselawat kepada Nabi 10 kali. Entah berapa dosa yang dihapusnya dosa kita dalam sehari. Keutamaan yang ketiga, 1 kali kita berselawat bisa mengangkat 10 derajat. Yang keempat, bisa mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Bukankah itu yang kita harapkan, syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Yang kelima, mempermudah dikabulkannya doa. Doa tanpa selawat, banyak ulama berpendapat doa tanpa selawat tidaklah sampai. Yang keenam, dijauhkan dari musuh dan dimudahkan urusan dunia. Yang ketujuh, menjadi jalan menuju surga.
Maka daripada itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita lupa bersolawat. Lagi solat, selesai solat kita bersolawat. Lagi berjalan kita bersolawat. Mau tidur kita bersolawat. Kita sebagai hamba yang hina di hadapan Allah, entah dari mana jalan menuju surganya. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya bukanlah seorang ulama besar, apalagi seorang guru besar. Akan tetapi saya hanyalah seorang santri yang miskin akan ilmu. Jikalaulah ada kebenaran dan kebaikan, itu sudah pasti atau sangat pasti datangnya dari Allah. Dan jikalaulah ada kesalahan atau kejanggalan, itu sudahlah sangat pasti datangnya dari saya sendiri. Berjalan bertatah-tatah, ujung titik tempat menanti. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan menyalah, saya ulurkan tangan 10 jari, mohon maaf agar diberi. Uswat pada ayah umak botik bope namar obat, saon majolo ayah umak kaji nasotik, mudah-mudahan roh jadi berkat. Unsur maqala wa la tanzur maqala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.